Dari Geraha Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Jumpa lagi bersama dengan saya Yohan Winata. Di kesempatan ini kita akan belajar tentang kisah Raja Ahaz yang diambil dari 2 Tawarikh pasal 28. Di kesempatan ini saya akan mengkisahkan secara singkat cerita tentang Raja Yehuda ini. Adapun ceritanya sebagai berikut. Ahaz menjadi raja di usia 20 tahun. Dia memerintah selama 16 tahun. Aku mau meniru perbuatan para pendahuluku, raja-raja Israel di kerajaan seberang, kerajaan utara. Aku mau berbalik dari Allah Israel, membuat patung untuk para Baal, meniru perbuatan bangsa-bangsa lain. Kupersembahkan anak-anakku sebagai korban bakaran. Aku juga mendirikan dan mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, di tempat-tempat tinggi dan di bawah pohon rimbun. Tuhan menyerahkan Ahaz ke Raja Aram dan Raja Israel. Jelaslah dia bersalah kepada Tuhan. Pekah bin Remalia, perwira tingkat ketiga dari pasukan kereta perang Raja Israel Utara, Pekaya, dia membunuh 120.000 orang di Yehuda, semuanya orang-orang tangkas. Selain itu, Sikri yang ikut maju berperang, pahlawan dari Efraim, membunuh Maaseya anak raja, Azrikam kepala istana, dan Elkana orang kedua di bawah raja. Semua ini terjadi karena mereka telah meninggalkan Tuhan. Saudara-saudaranya, penduduk kerajaan selatan ditawan. Mereka berjumlah 200.000 orang, yakni perempuan-perempuan, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. Pasukan utara merampas juga harta milik mereka dan membawa rampasan itu ke Samaria. Suatu hari datanglah Oded, nabi Tuhan di Samaria. Dia berkata, "Lihatlah, karena kehangatan murkanya kepada Yehuda, Tuhan Allah nenek moyangmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Dan kamu telah mengadakan pembunuhan di antara mereka dengan kegeraman yang sampai ke langit. Dan sekarang kamu ingin menjadikan mereka sebagai budak laki-laki dan perempuan? Bukankah keinginan ini membuat engkau bersalah terhadap Tuhan Allahmu? Kembalikanlah orang-orang yang kamu tawan dari saudara-saudaramu itu, karena murka Allah menyala-nyala terhadap kamu." Beberapa pemimpin Bani Efraim, yakni Asaria bin Yohanan, Berekia bin Mesilemot, Yehezkia bin Zalum, dan Amasa bin Hadlai menghadapi orang-orang yang pulang dari perang dan berkata kepada mereka, "Jangan bawa tawanan-tawanan itu kemari, sebab maksudmu itu menjadikan kita bersalah terhadap Tuhan dan menambah dosa dan kesalahan kita. Sudah cukup besar kesalahan kita, dan murka yang menyala-nyala telah menimpa Israel." Pasukan Israel itu meninggalkan tawanan dan barang-barang rampasannya di muka para pemimpin dan seluruh rakyat. Diaturnyalah penunjukan rakyat-rakyat Israel Utara untuk melayani saudara-saudaranya yang tertawan. Mereka mengenakan pakaian kepada orang yang tak berpakaian,
dari hasil rampasan itu. Diberinyalah kasut, makanan, dan minuman. Mereka diurapi dengan minyak, dan semua yang terlalu payah untuk berjalan diangkut dengan keledai, dibawa ke Yeriko, ke kota pohon korma, dekat saudara-saudara mereka. Sesudah itu orang Israel itu pulang ke Samaria. Di tempat lain, Ahaz punya rencana lain. Tolonglah aku, karena aku sudah dikalahkan oleh Raja Edom dan rakyatku ditawan. Orang-orang Filistin menyerang dan menduduki di beberapa kota. Pikirku, aku harus berikan hadiah kepada Tilgat-Pilneser, raja negeri Asyur, supaya dia membantu aku. Aku akan rampasi barang-barang dari rumah Tuhan, dari rumahku, dan dari rumah-rumah para pemimpin, dan menyerahkan semua itu kepada dia. Niat baik Raja Yehuda tidak berbalas. Raja Asyur justru menakut-nakuti dia, menyesakkan Ahaz, dan tidak membantu. Ahaz semakin jahat ketika usahanya tak berbalas. Dia hilang akal ketika terdesak, mempersembahkan korban kepada arah orang Damsyik, kerajaan yang pernah mengalahkan dia di awal dan akhirnya ditaklukkan oleh Asyur. Menutup bait Allah, mengangkat dirinya menjadi yang disembah di Yerusalem. Atas perintahnya lah, dibuatnya lah mesbah-mesbah untuk Raja Lalim Israel ini. Selain Ahaz mengangkat dirinya sebagai Allah, dia juga mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Allah sesembahan bangsa lain di setiap kota di Yehuda. Bergulirnya waktu, Ahaz wafat dan dikuburkan di Yerusalem, tetapi tidak dibawa ke pekuburan raja-raja Israel. Kekasih Tuhan, kita dapat belajar satu tema penting dari kisah yang tadi saya bawakan, yaitu meninggalkan Tuhan dan menggantinya dengan mengandalkan yang lain, siapapun atau apapun dalam kehidupan, menjadi penyebab kehancuran diri, tatanan sosial, dan kebinasaan manusia. Selain daripada tema ini, ada beberapa hal menarik yang perlu dibahas dalam rangka merekonstruksi narasi Alkitab dengan memperhatikan dimensi kehidupan sosial, budaya, serta ideologi, teologi yang ada. Yang pertama, kita akan menyoroti tindakan dari orang-orang Israel Utara, rakyat, yang memberikan pakaian kepada saudara-saudaranya dari selatan yang tak berpakaian. Kita juga tahu tadi diberi kasut, makanan, dan minuman, dan lain sebagainya. Kisah senada ditemukan dari perkataan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati. Saat tidak ada orang yang peduli kepada orang yang dirampok dan yang terluka parah itu, datanglah orang Samaria yang menaikkannya ke atas keledai, merawat lukanya, dan meminta pemilik penginapan untuk mengurusnya. Dalam hal ini, narasi dalam perjanjian lama ini dapat dipahami bersifat profetis. Karena di kemudian hari Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan ini kepada para murid-Nya. Bahkan muatan di dalam teks ini
memberi makan, minum, dan pakaian, juga berhubungan dengan keterangan tentang siapa yang masuk ke dalam kerajaan surga dalam pengajaran Yesus tentang penghakiman terakhir. Dalam narasi kita di PL ini, penekanan akan kasih kepada saudara, sesama orang Israel yang tidak berdaya, dikedepankan. Hal ini menjadi solusi atas rencana perbudakan dan perampasan harta benda saudara mereka. Penindasan kepada sesama ditentang dengan perantaraan Nabi Allah. Tindakan ini dikenakan kepada Tuhan yang beresiko menyebabkan Israel dimurkai Tuhan. Para pemimpin itu menyadari bahwa belum juga murka Allah surut atas Israel Utara, mengapa menimbun murka yang lain? Analisa atas 3 teks memimpin kita kepada sebuah kesimpulan yang berupa pola suatu benang merah yang terjalin, yaitu pentingnya mengasihi sesama. Poin kedua yang ingin disoroti yaitu budaya memberi upeti untuk mendapatkan pertolongan dari raja yang lebih berkuasa. Melakukan hal ini berarti menyatakan bahwa dirinya takluk pada kepemimpinan seorang raja, dalam hal ini Raja Asyur, dan mengharapkan pembebasan dia, bala bantuannya dari cengkraman musuh-musuhnya. Alih-alih berhasil, pertolongan tak kunjung datang dan tak pernah dirasakan. Yang ada hanya ditakut-takuti. Poin ketiga terkait dengan kualitas karakter tokoh yang nampak dari solusi yang diambil saat menghadapi konflik politis. Raja Ahaz melakukan peralihan besar-besaran pusat penyembahan di seluruh Yehuda. Raja yang memang dijelaskan dari awal tidak menyembah Allah Israel, memaklumatkan agar rakyat menyembah dia melalui pendirian mesbah-mesbah bagi dirinya, dan di saat bersamaan mencari pertolongan kepada Allah lain. Tercermin bahwa raja ini penakut tetapi merasa sok jago. Dia menyandingkan dirinya dengan Allah lain, namun di saat bersamaan menunjukkan inferioritas. Masih butuh bantuan Allah itu untuk menolongnya. Poin keempat, berangkat dari masalah di poin ketiga, tetapi menyoroti dari sisi teologi. Walaupun raja mengetahui bahwa kerinduan Allah Israel, yaitu bahwa umatnya berharap padanya, bertobat, dan janji pertolongan diberikan, dia tidak melakukannya. Parahnya, di awal kepemimpinan dia dijelaskan oleh narator bahwa dia sudah menyembah Baal. Penyembahan berhala ini membelenggu dia sehingga membuatnya keras hati, menolak untuk bertobat dan meminta pertolongan kepada Allah Israel. Semasa hidupnya, dia tidak melihat adanya pembebasan yang dilakukan melalui dia atau orang-orang Yehuda yang dipimpin oleh Roh Allah yang bisa disebut sebagai pahlawan. Selain itu, juga terjadi
konflik sosioteologis berkenaan dengan otoritas manusia, dalam hal ini raja, yang terdampak oleh penyembahan berhala. Dia ingin membebaskan diri dan rakyatnya dari cengkraman musuh, melawan otoritas penyelamatan Allah yang membutuhkan respon dari pihak yang tertindas. Saya akan ulang. Terjadi konflik sosioteologis seputar otoritas manusia, raja, yang terdampak oleh penyembahan berhala yang ingin membebaskan diri dan rakyatnya dari cengkraman musuh, melawan otoritas penyelamatan Allah yang membutuhkan respon dari pihak yang tertindas. Konflik ini mewujud nyata dari fenomena pembuatan keputusan menyembah raja dan Allah lain di seluruh Yehuda yang jelas menghalang-halangi rakyat untuk berbalik pada Tuhan sehingga mendapatkan ampunannya dan pertolongannya. Saya jadi teringat akan sebuah kisah dalam Perjanjian Baru berkenaan dengan Tuhan Yesus melarang para muridnya untuk menghalang-halangi atau menghardik anak kecil untuk datang kepadanya. Atau juga tentang guru-guru palsu yang dibahas oleh Paulus, yang berusaha menyeret orang Kristen untuk kembali lagi kepada Yudaisme. Kesamaan di antara keduanya yaitu saya simpulkan dalam sebuah tema bahwa janganlah menjadi batu sandungan bagi sesamamu, khususnya mencegah orang untuk datang kepada Tuhan Yesus, untuk mengenal Dia. Kita dapati kesamaan ini di antara ketiga kisah yang barusan kita sebutkan. Kekasih Tuhan, sebagai orang percaya, kita dipanggil bukan hidup egois, tetapi kita dipanggil untuk mengasihi sesama, berharap dan mengandalkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya, apakah itu keuangan, kuasa, koneksi, dan lain sebagainya. Responilah masalah yang ada sesuai dengan petunjuk Alkitab. Jangan berdasarkan apa yang kita pandang baik, apa yang menurut orang-orang lain atau standar dunia yang umum ditempuh. Tidak, kita harus kembali untuk mencari petunjuk, mencari firman Allah yang membimbing kita untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan. Di akhir, marilah menolak menjadi batu sandungan yang merintangi orang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Hal ini bisa diperluas. Sebagai contoh, istri yang berlama-lama ketika tahu waktunya untuk beribadah,
atau suami yang tahu waktunya beribadah memilih untuk melakukan hobinya. Anak-anak yang lebih berat untuk melakukan game, untuk bermain game di jam ibadah. Itu adalah contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Atau mungkin kita merintangi orang lain dengan cara mengharuskan orang itu melakukan pekerjaannya di waktu seharusnya dia beribadah. Ini juga harus menjadi concern kita, khususnya bagi kita yang pengusaha atau bagi kita pimpinan. Kita harus memberikan waktu, memberikan kebebasan untuk beribadah yang kita tahu di dalamnya itu sesungguhnya kita melakukannya karena mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan janganlah takut di dalam peribadatan karyawan kita, dia mendoakan kita. Dia mendoakanmu, dia mendoakan kesejahteraan perusahaanmu, kesejahteraan bisnismu, rumah tanggamu. Dia mendoakan. Namamu ada di dalam doanya. Apa yang perlu kita takutkan? Apakah kita kehilangan omset dengan mengizinkan orang lain untuk beribadah? Ingatlah bahwa bangsa Israel dulu dirintangi sedemikian rupa oleh Fir'aun untuk beribadah. Fir'aun harus merasakan hal-hal yang tidak enak sampai dia melepaskannya. Jadi marilah kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita memberikan kesempatan untuk beribadah itu kepada saudara seiman kita. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui pemberitaan renungan di hari ini. Kemuliaan hanya bagi satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.